Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'du. Berjumpa kembali dalam pembelajaran SKI di kelas 11 semester 2, pembahasan tentang tajdid atau pembaharuan dalam Islam, yang pada segmen kali ini kita akan membahas tentang ide-ide pemikiran, gagasan yang disampaikan atau berhasil dimonumenkan ya, oleh para tokoh-tokoh pembaharu. Di video sebelumnya telah dibahas tentang ide pemikiran dari Muhammad Ali Fasa, dan sekarang di video hari ini kita akan membahas tentang ide-ide pemikiran dari tokoh pembaharu Islam Jamaluddin Al-Afghani ya. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga protokol kesehatan sebagai langkah ikhtiar kita, serta semoga tiba pada waktunya kita untuk vaksin ya, divaksin nanti insya Allah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaluddin Al-Afghani ya. Di sekitar 2 atau 3 video sebelumnya kita telah membahas tentang biografi dari tokoh-tokoh pembaharu ini, dan sekarang kita membahas tentang ide-ide pemikirannya ya. Kenapa agak dipisah secara segmennya, supaya kalau tokoh-tokohnya ini kemudian berikutnya ide-idenya ini ya. Kembali sekarang ke Jamaluddin Al-Afghani. Nah, kembalinya Jamaluddin Al-Afghani ke India untuk kedua kalinya setelah pergi meninggalkan Mesir karena ketidaksenangan Inggris yang telah menghasut kaum teolog untuk melawan Jamaluddin Al-Afghani atas kegiatan-kegiatannya yang menyebabkan banyaknya orang Kristen yang masuk Islam. Di sini Al-Afghani menuliskan essay yang sangat terkenal, namanya Risalah fi Raddil Masihiyah, pembuktian kesalahan kaum materialis. Risalah ini menimbulkan gejolak besar di kalangan materialis ya. Materialis itu kalangan orang-orang yang kalau dalam bahasa agamanya hubbud dunya ya. Jadi terlalu mencintai dunia. Jadi Jamaluddin Al-Afghani ini termasuk kalau dalam istilah tasawuf itu ya, termasuk orang yang kecenderungan ke dalam ahli sufi ya, ahli sufi. Jadi mencoba untuk mengikis kecintaan-kecintaan terhadap dunia. Jadi ada istilahnya kan dalam dunia tasawuf itu tahalli, takhalli, tajalli. Jadi ia mulai mengosongkan pikiran dari hal yang sifatnya berbau dunia, berbau materi ya, materialisme. Jadi ia cenderung ke dalam dunia tasawuf ya, seperti ulama sufi begitu ya, yang meninggalkan kecintaan-kecintaan terhadap dunia. Nah, tentu ini menjadi hal yang sangat tidak disukai oleh kaum penjajah ya. Salah satunya adalah Inggris begitu. Kemudian juga ternyata dengan ide pemikiran ini, Jamaluddin Al-Afghani ini, banyak orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen yang masuk Islam gitu ya, melihat keindahan Islam yang dilontarkan atau dibawakan oleh Jamaluddin Al-Afghani ini. Nah, Jamaluddin Al-Afghani pernah menerbitkan sebuah jurnal namanya Al-Urwatul Wusqa ya. Al-Urwatul Wusqa itu pegangan yang kuat begitu ya, yang mengecam keras dunia barat. Nah, jurnal tersebut juga dikenal sebagai jurnal anti penjajahan yang diterbitkan di Paris atau Prancis. Nah, jurnal ini segera menjadi barometer perlawanan imperialisme dunia Islam yang merekam komentar, opini, dan analisis bukan saja dari tokoh-tokoh Islam dunia, tetapi juga ilmuwan-ilmuwan barat yang penasaran dan kagum dengan kecemerlangan Jamaluddin Al-Afghani ini. Nah, pada tahun 1885 Al-Afghani diundang ke Persia
untuk Persia itu mungkin kalau sekarang Iran ya, untuk suatu urusan persengketaan politik antara Persia dengan Rusia. Jadi sampai hari ini kan agak kontradiktif ya antara Iran dengan Rusia mungkin gitu. Nah, bersama dengan itu Al-Afghani melihat ketidakberasan politik dalam negeri Persia sendiri. Karenanya Jamaluddin Al-Afghani mengajukan perombakan sistem politik yang masih otokratis ya, otoriter. Kontribusi Al-Afghani yang lain adalah perlawanan terhadap kolonial berat yang menjajah negeri-negeri Islam. Jadi dengan ide-ide pemikirannya dunia Islam bangkit untuk melawan imperialisme atau penjajahan dari dunia barat yang terjadi pada saat itu. Nah, dalam rangka membangkitkan semangat umat Islam serta pengembalian keutuhan umat Islam, Al-Afghani mengajukan pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam berupa gerakan pan-Islamisme. Pan-Islamisme menghendaki persatuan umat Islam sebagai kekuatan bersama untuk membebaskan dirinya dari penjajahan dan membangun kekuatan bersama. Jadi Jamaluddin Al-Afghani mencoba untuk menggalang kekuatan umat Islam dari berbagai negara, begitu untuk bersatu melawan penjajah. Karena memang dengan persatuan itu, dengan kebersamaan akan menimbulkan kekuatan. Jadi kalau misalkan saya mengumpamakan lidi ya, kalau lidi satu lidi untuk menyapukan sampah di halaman rumah kan susah, kalaupun selesai memakan waktu yang lama. Tapi kalau lidi itu disatukan, dibentuk menjadi sebuah disatukan, maka akan sangat mudah untuk menyapukan halaman kita dari sampah-sampah yang berserakan. Ya, itu pemikiran sederhananya. Maka Jamaluddin Al-Afghani ini dengan ide pemikirannya, ia mencoba untuk menggalang kekuatan-kekuatan Islam dari berbagai negara untuk bersatu sehingga bisa melawan ya imperialisme barat pada saat itu yang sedang menjajah ya, yang sedang gencar-gencarnya, baik itu negara Inggris, Prancis dan negara Eropa lain yang sedang menjajah dunia Islam pada saat itu ya. Al-Afghani adalah sosok yang mengabdikan dirinya untuk mengingatkan dan membangkitkan dunia Islam yang menurutnya harus meninggalkan perselisihan dan berjuang bersama. Lalu juga membangkitkan semangat nasionalisme di negara yang pernah dikunjunginya, sehingga Al-Afghani mendapat juga sebagai bapak nasionalisme Islam. Jadi dia tidak hanya berjuang di negaranya, tetapi di negara lain membangkitkan semangat para penduduknya, para umat Islam untuk sama-sama bersatu. Maka Jamaluddin Al-Afghani dikenal sebagai bapak nasionalisme Islam di berbagai negara, gitu ya. Sehingga orang-orang Islam di berbagai negara bangkit rasa cinta tanah airnya, gitu ya. Nah, ikatan tersebut yang didasarkan atas soliditas akidah Islam bertujuan membina kesetiakawanan dan persatuan umat Islam dan perjuangan. Pertama, menentang sistem pemerintahan yang despotik atau sewenang-wenang. Jadi pemerintahan Islam yang sewenang-wenang pasti itu ditentang oleh beliau, dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah seperti yang diajarkan dalam Islam. Memang ajaran Islam satunya adalah musyawarah. Wasyawirhum fil amr, gitu ya. Hal ini juga berarti menentang sistem pemerintahan Utsmaniyah yang absolut. Jadi pada saat itu memang dinasti Islam yang sedang berkuasa, kekhalifahan itu adalah Utsmaniyah, Turki Utsmani, yang memang dinilai oleh Jamaluddin Al-Afghani itu sebagai pemerintahan yang sewenang-wenang, kemudian absolut, ya, kekuasaannya luar biasa, sangat absolut. Kata Khalifah A semua. Jadi kalau sudah absolut kemudian diktator, maka musyawarah ini menjadi hilang. Pada musyawarah ada ajaran Islam. Maka ini sangat ditentang oleh Jamaluddin Al-Afghani pada saat itu. Ya. Jadi meskipun Islam berkuasa di dinasti Utsman, tetapi keberkuasaannya itu dengan sistem absolut, begitu ya. Yang kedua, menentang kolonialisme dan dominasi Barat. Karena pada waktu itu sedang ada penjajahan dari Barat, ya, maka beliau menentang penjajahan atau kolonialisme yang dilakukan oleh Barat pada saat itu. Nah, Al-Afghani mulai penyebabnya kemunduran dunia Islam adalah tidak adanya keadilan dan syuro atau dewan, serta tidak setianya pemerintahan pada konstitusi dikarenakan pemerintahan yang sewenang-wenang. Inilah alasan mengapa pemikir di negara-negara Islam di timur tidak bisa mencerahkan masyarakat tentang intisari dan kebaikan dari pemerintahan
republik ya. Jadi pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang republik memang tidak begitu bisa dikampanyekan di sana karena memang pemerintahan yang sedang absolut serta kekuasaan rakyat yang memang terbatas pada saat itu ya. Dan tidak adanya Dewan Suro ya. Kalau di kita kan di Indonesia ada DPR MPR sebagai Dewan Suro ya. Kalau di sana ketika sudah absolut maka tidak ada Dewan Suro ini. Sehingga menurut beliau justru di sanalah kemunduran umat Islam karena tidak adanya musyawarah ya. Tidak adanya utusan-utusan wakil-wakil masyarakat untuk bermusyawarah karena memang yang berkuasa raja pada saat itu sedang absolut begitu ya. Begitu. Bagi Al-Afghani, pemerintah rakyat adalah pemerintahan yang terbatas, pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan karena ini merupakan lawan dari pemerintahan yang absolut. Merupakan suatu pemerintah yang berkonsultasi dalam mengatur, membebaskan dari beban yang diletakkan pemerintah despotik, dan mengangkat dari keadaan membusuk ke tingkat kesempurnaan. Dalam buku Profesor Ahmad Amin dari Kairo yang berjudul Zuma al-Islam, para penulis sepakat bahwa Al-Afghani memiliki dua tujuan yang jelas dan pokok yang menggarisbawahi misinya yang besar. Jadi menurut Prof. Ahmad Amin, ide pemikiran Jamaluddin Al-Afghani ini ada dua pemikiran besar secara garis besar. Yang pertama adalah mengisi semangat baru di timur sehingga ia menghidupkan kembali kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebersihan agama yang kaya sehingga membebaskan kepercayaan dari dunia mistik dan menjernihkan moralnya dari apa yang terkumpul di sekitar mereka dan kemudian kembali kepada kekuasaan dan landasan yang pernah mereka pegang dan miliki di waktu yang lampau ya. Jadi misi besar yang pertama ini adalah mengisi semangat baru di timur ya, sehingga ia menghidupkan kembali kebudayaan, dihidupkan ilmu pengetahuan, dihidupkan pendidikan, dihidupkan kebersihan agama yang kaya sehingga bisa membebaskan kepercayaan dari dunia mistik, dunia yang masih mungkin percaya dengan tahayul, masih percaya dengan hal-hal yang sifatnya tidak duniawi, yang mistis begitu. Dan yang kedua, tentu saja ini tujuan utama juga secara ide pemikiran adalah untuk melawan dominasi asing atau penjajahan dari imperialisme barat sehingga negara-negara timur dikembalikan kepada kemerdekaannya ya, yang diperkuat oleh ikatan kebersamaan untuk menghalau bahaya yang datang dari bangsa barat atau imperialisme bangsa barat. Itu mungkin bisa dikatakan sebagai dua pemikiran yang besar, dua pemikiran yang cemerlang dari tokoh mujaddid, tokoh pembaru Islam yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama ya, membangkitkan kebudayaan, pendidikan dan semangat dalam Islam untuk menumbuhkan pemikiran-pemikirannya. Kemudian yang kedua adalah melawan dominasi barat atau penjajahan barat yang pada waktu sedang menjajah dunia Islam. Ya. Nah, sebagian ide dan pemikiran Afghani ditorehkan dalam tulisan ya. Jadi untuk mengekspresikan ide-ide pemikiran itu salah satunya adalah dengan dituliskan dalam tulisan-tulisan, ditorehkan dalam tulisan-tulisan yang dimuat misalkan dalam majalah, dalam jurnal, dalam buku dan sebagainya. Nah, di antara karyanya adalah bab ma ya'ulu ilaihi amrul muslimin yang membahas tentang sesuatu yang melemahkan umat Islam. Kemudian Makidah Asy-Syarqiyah yang menjelaskan tentang tipu muslihat para orientalis ya, para penjajah barat juga sama. Kemudian Risalah Firadil Masihiyah yang berisi tentang risalah untuk menjawab orang Kristen. Kemudian dia Al-Khafiqain, yaitu hilangnya timur dan barat. Hilangnya timur dan barat. Dan beberapa karya masih banyak ya yang tertuang dalam tulisan-tulisan baik di majalah ataupun jurnal serta mungkin buku yang dikarang oleh beliau. Jadi itu singkat cerita dua ide pemikiran besar dari Mujaddid Jamaluddin Al-Afghani ini. Selain untuk menumbuhkan ya keilmuan serta tradisi kebudayaan dan sebagainya di kalangan umat Islam itu sendiri, yang kedua adalah menumbuhkan semangat untuk melawan dominasi barat, penjajahan barat pada saat itu, sehingga kaum muslimin bisa disatukan dalam satu visi misi
kuat ya untuk melawan mereka. Barangkali itulah yang bisa Bapak sampaikan di video kali ini tentang ide pemikiran dari tokoh Mujaddid Islam yang kedua, yakni Jamaluddin Al-Afghani. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan Bapak sendiri. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.